Jika menjadi dua syirik ya. Itu contohnya ya. Kalau jika ada saya, ada Allah berarti menjadi dua. Ada kuasa saya, kuasa Allah berarti dua kuasa ya. Ada kehendak saya, ada kehendak Allah berarti dua kehendak. Ada hidup saya, hidup Allah berarti ada dua hidup jadinya ya. Syirik kita kalau menjadi dua. Maka jadikanlah tauhid. Jadikanlah satu, tunggalkan. Ada pandangan saya, pandangan Allah berarti menjadi dua. Sebenarnya siapa yang memandang, siapa yang mendengar, siapa yang berkalam? Allah kalam diri. Sebenarnya Allah dengar diri, Allah lihat diri, Allah kenal diri, Allah makrifat pada diri. Sebenarnya bukan kita yang punya kemampuan dan kebisaan untuk mengenal kepada Allah. Allah kenal diri sebenarnya. Nah, itu. Maka jika menjadi dua syirik sebenarnya. Maka tunggalkanlah semua itu menjadi satu. Kalau kita tidak mau menunggalkan segala sesuatu menjadi satu. Kapan kita mau jadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia saja perbuatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya. Kalau ada aku, ada dia syirik. Nah itu. Tunggal menjadi sifat Allah. Baru insan kamil mukammal namanya. Manusia-manusia yang sempurna atau paripurna sebenarnya. Apabila kita mengatakan zahir yang berkehendak pada diri ya. Batal sebenarnya kemakrifatan atau pengenalan kepada Allah. Nah, itu batal pengenalan kita kepada Allah sebenarnya. Kalau kita seperti itu caranya. Tunggalkanlah hidupmu di dalam Allah sebenarnya. Tunggalkanlah rasamu di dalam Allah. Tunggalkanlah wujudmu di dalam Allah. Kembali kosong, tiada selain Allah. Yang ada hanya Allah saja jadinya. Begitu. Itulah tauhid sebenarnya. Menyatu sudah semua. Dari dunia sampai di akhirat sebenarnya. Maka ingat gerak Allah. Ingat kehendak Allah. Ingat pandangan Allah. Begitu caranya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuan dari perkataan ini. Apapun yang datangnya dari Allah ya. Itu hak sebenarnya ya. Inilah syahadat perjumpaan dengan Allah. Hak. Semua itu hak sebenarnya. Syahadat barzah namanya ya. Syahadat pertemuan atau syahadat perjumpaan dengan Allah. Kalau sudah semua hak berarti sudah berjumpa, sudah bertemu, sudah dengan Allah sebenarnya. Itu. Apabila sudah ikhlas ya. Sudah ikhlas atas segala-galanya hanya Allah semata atau semua ya menjadi wujud Allah sebenarnya. Begini ibadah, begitu ibadah. Jadi semua itu ibadah jadinya. Begini ibadah, begitu ibadah, di mana-mana orang ibadah. Tapi kalau nggak tahu ilmunya bagaimana mau jadi ibadah? Nah itu, tunggalkan, tauhidkan semua di dalam Allah. Nah itu, supaya menjadi ibadah. Begitu. Maka gerak Allah. Kehendak Allah. Pandangan Allah. Hidup Allah. Rasa Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam Allah. Allah yang berkalam-kalam pada diri sebenarnya. Zuk sudah nikmat perjumpaan dengan Allah yang disebut Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau sudah berjumpa itu sudah Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar di malam ganjil. Nah itu siapa yang hadir pada diri lah mentiadakan segala sesuatu ya. Selain daripada Allah. Nah itu berarti hanya Allah saja yang ada. Atau la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada maksudnya.
Sak begawe na Allah sebenar. Sak tegawe na Allah sebenar. Kembe bingung-bingung dalam ilmu. Allah gawe diri noh jarin. Meno bae. Allah sembah diri jarin. Meno. Robbi bi Robbi. Allah di atas Allah. Segala-galanya Allah. Begitu. Allah nyatakan diri. Allah sebut diri. Allah ingat diri. Allah ingat diri. Itulah zikir namanya. Tuh, kalau sudah selalu ingat, zikir namanya. Maka zikrullah, ingat kepada Allah. Artinya ya, puji kodim bagi kodim. Allah sebenarnya yang puji diri. Itu, tapi kita yang selalu merasa bahwa kita yang mampu dan bisa memuji kepada Allah. Itu terbalik kita ya. Puasa batin adalah jangan ada wujud selain Allah. Itu puasa batin. Jangan ada wujud selain daripada Allah. Tunggal sudah dia juga. Sembah sejati juga seperti itu. Nah itu. Jangan ada sembah saya. Sembahnya Allah kepada dirinya sendiri. Allah sembah diri sebenarnya. Sekarang tergantung kita ya. Kita bagaimana? Maka dikatakan kita yang memulai segala sesuatu itu az-zahiru Rabbi wal batini nabiyyi ya. Zikir itu artinya hadirkanlah Allah pada diri. Sebenarnya itulah zikir. Supaya hadir pada diri. Menjadi Allah ingat diri. Sebenarnya itulah yang disebut hidir. Sebenarnya hadir sudah Allah pada diri. Allah yang hadir pada diri. Maka matikanlah jasad ini. Yang hidup adalah roh. Sebenarnya yang hidup. Termasuk ketujuh roh itu semua. Tinggal pilih cara hidupnya roh yang mana. Nah itu. Kalau kita mau hidupkan roh idapi. Berarti sama seperti Rasulullah yang selalu menjalankan kebaikan. Karena perbuatan roh idapi adalah perbuatan yang suci. Maka jika kita menjalankan perbuatan yang suci, yang baik, termasuk kita menghidupkan roh idapi. Nah itu, kalau kita menghidupkan roh hewani, maka wujud kita akan berubah seperti hewan. Maka jalankan perbuatan yang jahat kalau memang mau menjadi hewan. Nah itu dari dunia saja sudah kelihatan sifat-sifatnya mereka itu. Maka bagaimana sifatnya? Sifatnya seperti binatang, maka wujudnya mereka seperti binatang juga. Nah itu. Jangan heran di akhirat nanti kita akan dirubah wujud kita oleh Allah sebagai sama seperti wujud binatang. Karena kalau sudah tidak berwujud manusia, maka neraka itu senang sebenarnya. Tapi kalau wujudnya manusia yang dia dibawakan, neraka itu akan lari ke beret-beret sebenarnya. Nah seperti itu. Tapi kalau dia dibawakan yang wujudnya tidak manusia, nah itu sudah sebagai makanan-makanan neraka itu. Nah itu sebenarnya. Perkumpulan itu yang biasa disebut dengan maksar ya. Ya. Bukan nanti adanya maksar itu. Nah itu sekarang. Kumpulkan menjadi satu. Begitu. Tauhidkan menjadi satu. Bukan nanti adanya syiratul mustaqim itu ya. Sekarang kita sedang berjalan di atas syirat sebenarnya. Maju salah. Mundur juga salah. Begitu simalakama ya. Bukan nanti adanya akhirat itu. Akhirkanlah hidupmu ya. Akhirkanlah hidupmu. Kalau kita sudah akhirkan hidup kita kepada siapa? Kepada Allah saja kembalinya. Begitu. Tiada hidup berarti. La ya. Tiada hidup kita kecuali hidupnya Allah. Allah yang hidup pada diri sebenarnya. Mautu anta qablal maut. Ya matikan sudah diri kita ini, yang zahir ini.
kecuali hanya illallah, kecuali hanya Allah. Hanya Allah saja yang hidup, ya, bukan kita yang hidup. Menjadilah tajalli nampak pada diri. Allah nyata, Allah serta pada diri. Bismillah, ya. Habis semua sebenarnya. Ya, habis semua. Panak semua, tenggelam semua pada wujud rasa dan hidup. Itu. Hidupnya siapa? Rasanya siapa? Ya. Rasa siapa? Allah, rasa Allah, hidup Allah. Tetap kembali kepada Allah. Jangan engkau kembali selain kepada Allah. Jangan berwujud tanah, air, api, hawa. Kasar jadinya hidup kita, ya. Kalau kita kembali ke berwujud tanah, air, api, dan hawa. Kembali kepada cahaya supaya mendapatkan sinar jaya, sinar yang amat cemerlang, yang terang benderang pada diri. Nah itu, jika berwujud tanah, air, api, hawa, dituntut oleh asal kita, ya. Dituntut oleh asal kita. Asal kita Allah kok. Kenapa harus kembali ke tanah? Begitu. Dituntut oleh asal usul, kembalilah kepada satu tunggal hidup, Allah yang hidup. Begitu maksudnya. Kita harus kembali ke tunggal hidup, menjadi hidupnya Allah. Langit di atas langit. Yang ketinggian itu adalah Allah sebenarnya. Yang tinggi itu adalah ketinggian rahasianya pada diri. Nah itu, maka disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah itu, di dalam diri manusia itu Allah sebenarnya. Nah itu, yaitu ahadiyat Allah. Katakan aku adalah Allah yang esa. Ini pujinya Allah terhadap dirinya sendiri. Itu puji kodim bagi kodim. Sebenarnya ini yang disebut puji kodim bagi kodim, ya. Aku puji diri, Allah yang puji dirinya. Aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah itu. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu melahirkan atau dilahirkan, ya, maka orang itu melampaui batas, namanya keterlaluan. Atau barang siapa yang mengatakan Allah itu 2 atau 3 juga melampaui batas. Atau jika masih ada 2 wujud, ada 2 rasa, ada 2 hidup, juga menjadi syirik juga. Keterlaluan juga. Ini baru namanya kalam Allah. Allah yang berkalam-kalam pada diri. Al-Quran sejati pada diri yang tidak beraksara sebenarnya, ya. Bukan kalam Nabi Muhammad yang artinya katakan dia Allah yang esa. Nah, itu berarti ini Rasulullah yang berkalam seperti itu. Kenapa dikalamkan seperti itu? Supaya tidak bingung umat manusia, ya. Kalau dikatakan aku adalah Allah yang esa, sebenarnya itu nanti keliru jadinya. Maka Allah memerintahkan kepada Muhammad, Allah katanya, begitu disuruh mengatakan Allah supaya tidak menjadi bingung manusia. Ini namanya puji muhaddas, ya. Kalau perkataan Rasulullah itu namanya puji muhaddas kepada Allah. Nah itu bukan Allah yang berkalam jadinya. Maka, ya, yang aslinya kalamullah itu adalah kalam yang ada keluar pada lisan ini atau kalam diri. Itulah yang aslinya kalamullah. Contoh, ya, Al-Quran itu kalau kita tidak baca tidak bisa berkalam-kalam. Seperti itulah contoh nyatanya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Puji manusia kepada Allah. Kalau seperti itu jadinya bukan puji Allah kepada dirinya sendiri. Atau bukan puji kodim bagi kodim. Jangan lupa ragu, bimbang, dan bosan, ya.
Jangan berserikat ya, supaya menjadi arif billah. Ingat yang dijaga. Maksudnya kita harus selalu ingat. Begitu maksudnya. Yang ingat itu sifat, yang diingat itu zat, hidup ya. Allah ingat diri, jadinya disebut sholat doim. Jadilah sembah yang tiada pernah ada putusnya, walau sehembus napas atau sedenyut jantung ya. Sembah yang tiada berkeputusan, jadinya yang kuasa Allah, yang berkehendak Allah ya. Semua itu Allah. Rupa dan rasa Allah ya. Pada hayatmu. Begitu. Jika mau sampai keluar ya. Jika mau sampai maksudnya ya. Keluar dari hakikat. Keluar dari makrifat. Sebenarnya kalau kita mau sampai kepada Allah. Keluar dari syariat, keluar dari tarekat, keluar dari hakikat, dan keluar dari makrifat. Dalam artinya keluar dari badan, keluar dari nyawa, dari hati, keluar dari nyawa, keluar dari roh, yang ada hanya zat mutlak. Sebenarnya begitu. Sebenarnya yang disebut dengan tauhid itu. Allah kenal diri, jadinya keluar dari etikat, keluar dari diri, keluar dari pengetahuan. Nah itu. Jangan ada wujud. Itulah diri sebenarnya. Jika dikerjakan pekerjaan namanya. Sebenarnya jika dibaca bacaan namanya. Jika ditulis aksara namanya. Begitu. Tiada disebut. Tiada diingat. Tiada diucap sebenarnya. Tiada ditunjuk ya. Pasrah. Sudah. Ikhlas. Sudah. Redo sudah. Itulah serah yang bernama sembah yang tiada berkeputusan. Sebenarnya Allah sembah diri, Allah makrifat diri. Inilah yang bernama ma'rifatul haq. Itu sebenarnya yang mutlak dan itlak itu ya. Tiada diri, tiada Allah. Aku adalah aku. Siapa yang aku diri? Allah akui diri sebenarnya. Tiada hamba, tiada Allah, tiada segala-galanya. Allah itu cuma nama sebenarnya ya. Tiada Tuhan, tiada hamba. Aku, tetap aku. Allah ya. Aku diri pada diri. Sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa mengakui ya. Ingatlah kholawala yang ada pada badan ini ya. Makanya netizen jangan mancing-mancing ya. Sekarang patah setiknya. Bagi yang tidak paham khusus kepada ahlinya ini ya. Patah setiknya maksudnya kepada yang tidak paham, tidak bisa memahami maksudnya. Makanya jangan mancing-mancing. Sekarang saya berikan ikan yang lebih besar ya. Insyaallah, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya perkataan-perkataan di sini. Dan mudah-mudahan terbuka hijab kita, dinding pemisah kita antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Sebenarnya Allah tidak pernah menghijab diri, tapi kita yang selalu mendindingi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan kesirikan kita, merupakan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah terhitung amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak pernah mau mengakui bahwa semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Maka kembalilah kepada Allah, dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai nanti dikatakan gajah di depan mata kita tidak terlihat, namun semut di Sumatera Utara sana nampak jelas di hadapan kita. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.